Pemirsa, di tengah kondisi perekonomian yang masih tidak menentu, bagaimana pelaku usaha melihat prospek bisnis di tahun 2023? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, terima kasih untuk waktunya Pak. Terkait dengan tahun 2023, bagaimana nih pelaku usaha melihat prospek bisnis di tahun 2023 Pak? Memang begini Mercy, kalau kita melihat bagaimana tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan. Bagaimana kemudian kita bisa mengakhiri tahun 2022 dengan kondisi ekonomi makro yang relatif menggembirakan buat Indonesia. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kita memasuki tahun 2023, ada banyak tantangan yang cukup challenging, baik buat dunia usaha, baik buat pemerintah sebagai regulator, maupun masyarakat luas. Paling tidak kita catat ada 3 hal yang akan menjadi tantangan kita, Mercy. Yang pertama berbicara masalah inflasi. Inflasi, Mercy, itu bisa karena 2 hal. Satu, inflasi yang terjadi karena demand yang bertambah atau demand pull inflation, atau kedua karena HPP-nya atau harga pokok penjualannya yang naik drastis, itu namanya cost push inflation. Problemnya adalah inflasi yang sedang terjadi di Indonesia itu karena cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena peningkatan HPP. Makanya Mercy, ketika kita lihat kemudian Bank Indonesia merespon dengan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi, betul inflasi relatif bisa dikendalikan, tapi yang terkorbankan adalah pertumbuhan ekonomi. Maka kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi besok pasti akan cenderung melandai akibat dari kebijakan moneter yang ada. Jadi inflasi bagaimana Mercy kita lihat sampai dengan akhir tahun 2022 akan mengalami tren yang terus naik di tahun 2023. Jadi jangan sampai ke depan pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari inflasi. Kondisi itu yang secara substantif kemudian akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang pertama, Mercy. Terus yang kedua itu berbicara masalah daya beli masyarakat. Mercy, kalau kita lihat PDB Indonesia atau produk domestik bruto itu lebih dari 57%-nya itu ditopang oleh yang namanya konsumsi. Dan kita lihat tahun 2021 akhir kemarin kita mencatat data lebih dari 16.970,8 triliun. Kita memproyeksikan sangat positif di akhir tahun 2022 ini lebih dari 18.000 triliun, Mercy. Dan angka PDB yang begitu besar, itu lebih dari 57% ditopang oleh konsumsi masyarakat. Dan kalau kita lihat ketika konsumsi masyarakat mengalami tekanan yang luar biasa, atau istilahnya adalah pelemahan daya beli masyarakat, maka secara signifikan ini akan mengurangi potensi pertumbuhan PDB yang ada, yang ujungnya pertumbuhan ekonominya akan mengalami tekanan dalam konteks negatif, karena akan mengalami konstruksi. Nah, kalau kita lihat sampai dengan akhir 2022 dulu, Mercy, berbicara masalah daya beli masyarakat, memang cenderung masih stabil. Kenapa? Karena pemerintah menginjek dengan kebijakan fiskal. Kita ingat betul, Mercy, bulan September tahun 2022 ini berbarengan dengan kebijakan fiskal pemerintah menaikkan harga BBM. Bersama dengan itu pemerintah menggelontorkan lebih dari 24 triliun dalam bentuk bansos untuk menopang daya beli masyarakat yang akan dideliver pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Artinya, Mercy, dunia usaha melihat bahwa kebijakan fiskal ini tidak sustain. Artinya kemudian, Mercy, dunia usaha melihat bahwa Januari 2023 dan selanjutnya daya beli masyarakat akan cenderung mengalami pelemahan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya ruang fiskal sebebas akhir 2022 untuk kemudian kembali melakukan hal yang sama tahun 2023 nanti misalnya. Karena ruang fiskal pemerintah Indonesia itu relatif terbatas memasuki akhir 2022 ini. Karena kalau kita melihat aturannya, Mercy, pemerintah hanya boleh pakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 namanya, tentang stabilitas sistem keuangan menghadapi COVID-19 itu tahun 2020, 21 dan 22. Artinya pemerintah tidak bisa memakai instrumen itu untuk 2023, sehingga pemerintah punya ruang fiskal yang begitu terbatas untuk menopang daya beli masyarakat. Itu problem yang kedua. Problem yang ketiga yang kita lihat terakhir, Mercy, adalah masalah pengangguran. Karena kalau kita lihat tren yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali layoff, banyak sekali pengurangan karyawan, sehingga ini akan menjadi PR jangka panjang besok. Karena ketika terjadi peningkatan dan melonjaknya pengangguran, maka secara langsung ini kembali juga akan mengalami tekanan dalam konteks daya beli masyarakatnya. Jadi harapan kita, Mercy, bagaimana inflasi, kemudian pelemahan daya beli masyarakat, dan yang ketiga berbicara masalah pengangguran, ini bisa teratasi atau minimal termitigasi dengan baik sebelum kita masuki tahun 2023 nanti, Mercy. Baik Pak, ada 3 tantangan di tahun 2023 yang dilihat oleh pelaku usaha terkait dengan inflasi, daya beli masyarakat, dan juga pengangguran, Pak. Kalau kita lihat secara sektoral, di sektor apa saja nih Pak yang kemungkinan akan moncer atau yang akan berkembang begitu pesat di tahun depan? Namun apa nih sektor-sektor yang menantang menurut Bapak? Sebenarnya begini, Mercy, pemerintah harus jeli melihat opportunity dan memang
advantage yang dimiliki oleh Indonesia. Coba kalau kita lihat dari sisi data makro, Mercy, bahwa Indonesia ini memiliki jumlah penduduk sebesar 273 juta orang kalau kita mengacu pada data BPS akhir 2021 dan bahkan kita update sekarang udah lebih dari 275 juta orang, which is nomor 4 besar dunia, Mercy, setelah China, India, Amerika dan kemudian Indonesia. Dan dalam sebuah konteks siklus dan ekosistem ekonomi, Mercy, yang namanya jumlah penduduk adalah local domestic demand. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia punya demand yang begitu luar biasa. Indonesia mempunyai source yang luar biasa. Makanya tidak heran kemudian, Mercy, kalau kita lihat bagaimana pemerintah bahkan presiden dalam beberapa kali kesempatan strategis dalam event-event nasional selalu menekankan bagaimana tahun 2023 itu pemerintah harus fokus dengan ketahanan pangan misalnya. Karena Indonesia ini kalau berbicara masalah agriculture, masalah fishery, masalah maritim, sebagai salah satu tolak ukur sederhana, Mercy, maritim Indonesia itu punya kekayaan begitu berlimpah. Tapi konsumsi per kapita ikan Indonesia lebih rendah daripada, jangankan dibandingkan Jepang, dengan Malaysia aja kita masih kalah konsumsi per kapita ikan. Dan kalau kita lihat kontribusi secara makronya, sektor maritim Indonesia punya resources berlimpah, tapi sektor ini hanya memberikan kontribusi sekitar 5% dari PDB. Artinya, Mercy, added value, hilirisasi atau downstream itu masih menjadi suatu potensi yang sangat terbuka di Indonesia. Dan ketika pemerintah bisa mendesain sebuah sistem ekonomi yang memberikan nilai tambah terbaik, maka tentunya ini akan memberikan daya ungkit atau leveraging terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, Mercy. Sektor pangan ini menjadi peluang besar untuk pelaku usaha di tahun 2023 ya Pak. Kalau ada problem berarti ada peluang usaha di situ ya Pak yang bisa dikerjakan oleh para pelaku usaha. Bagaimana dengan sektor yang mungkin menantang di tahun 2023, Pak? Yang paling menantang tentunya yang secara langsung berhubungan dengan bagaimana market yang terbentuk, misalnya berhubungan dengan kredit. Contoh, sektor properti. Contoh, sektor otomotif misalnya, Mercy. Karena kalau kita lihat data, lebih dari 80% pembeli properti, terutama end user ya, yang bukan buat investment, itu mereka masih mengandalkan kredit. Dan kita lihat bagaimana Bank Indonesia secara agresif menaikkan suku bunga acuan sehingga akan memberikan impact secara langsung terhadap kenaikan suku bunga kredit. Yang menjadi problem adalah ketika suku bunga kredit naik, maka sektor-sektor bisnis yang mengandalkan market dari kredit itu mereka akan relatif terkonstruksi. Ini yang kemudian membutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah, Mercy. Karena dunia usaha tidak bisa berjalan secara alamiah. Dibutuhkan intervensi dalam bentuk regulasi dari pemerintah sehingga arah dan orientasi pertumbuhan ekonomi secara makro itu sesuai dengan arah yang dibuat oleh pemerintah. Itu yang kita harapkan, Mercy. Terkait dengan prospek bisnis tahun 2023 dan juga tantangan-tantangannya. Tadi Bapak sebutkan perlu ada intervensi kebijakan untuk membuat bisnis ini semakin menggeliat di tahun 2023, Pak. Intervensi seperti apa sih Pak yang dibutuhkan? Pemerintah bisa mengintervensi bisnis dalam konteks untuk bisa mengagregasi pertumbuhan ekonomi. Paling tidak bisa melalui kebijakan moneternya, kemudian melalui kebijakan fiskalnya, dan yang ketiga dengan memberikan kepastian dalam konteks bisnis. Mercy, buat pengusaha itu keuntungan nomor 2. Yang nomor 1 adalah berbicara masalah kepastian. Karena kepastian itu akan menjamin keamanan investasi. Nah, jadi jangan sampai kemudian pemerintah itu mengeluarkan aturan-aturan yang saling bertabrakan. Jangan sampai misalnya peraturan dari menteri bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kondisi-kondisi ini akan membuat gaduh di masyarakat. Dan ketidakpastian atau uncertainty dalam konteks regulasi ini akan memberikan sentimen negatif terhadap dunia usaha. Jadi walaupun nomor 3, tapi ini yang paling penting tentang bagaimana pemerintah memberikan kepastian dalam konteks regulasi. Terus kalau secara langsung kemudian, Mercy, yang pemerintah bisa intensif memberikan regulasinya adalah dalam bentuk misalnya dalam moneter maupun fiskal. Contoh berbicara fiskal. Bagaimana kemudian pemerintah mengalokasikan, misalnya pemerintah punya tax cost nih. Tax cost tahun depan berapa nih? Misalnya 40 triliun, 50 triliun. Tax cost itu harus sesuai yang tepat sasaran. Sektor-sektor yang padat karya misalnya. Sektor-sektor yang membutuhkan kredit misalnya. Jadi harus mengajak dunia usaha. Sebelum Kementerian Keuangan yang mereka bisa mengeluarkan kebijakan fiskalnya, mereka harus duduk dengan dunia usaha. Sehingga bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa presisi di lapangan. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kemudian pemerintah sudah mengeluarkan regulasi, tapi karena regulasinya nggak presisi di lapangan, maka daya ungkitnya tidak maksimal. Ini yang tidak kita harapkan. Apalagi, Mercy, 2023 banyak sekali tantangan, dan tentunya bagaimana aturan yang presisi ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Dan kita tahu, Mercy, bagaimana kebijakan fiskal pemerintah sangat terbatas. Maka harapan kita adalah pemerintah bisa lebih menopang dalam bentuk kebijakan-kebijakan moneternya. Contoh, Mercy, kebijakan moneter, betul kebijakan moneter adalah kebijakan yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Secara teorinya begitu. Katakan SBI-nya suku bunga acuannya naik
50 basis point, nah 50 basis point, 50 basis point lagi. Itu tidak masalah ketika misalnya Mercy, satu, likuiditas di masyarakat juga mengalir dengan banyak. Karena kalau likuiditas berkurang, yang terkorbankan nanti kembali pertumbuhan ekonominya. Sebenarnya inflasi relatif ya, saya sampaikan relatif tidak menjadi masalah ketika pertumbuhan ekonominya lebih dari itu. Dan terjadi pemerataan dengan baik. Ada 2 poin itu. Sekali lagi, inflasi tidak masalah dengan catatan 2 hal. Satu, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada itu. Yang kedua, terjadi pemerataan yang lebih baik. Ya. Indikatornya yang namanya Gini rasionya itu bisa berkurang. Itu indikator-indikatornya, Mercy. Jadi pemerintah jangan fokus inflasi harus ditekan. Ya, inflasi kalau ditekan terus, tapi kalau yang terkorbankan pertumbuhan ekonomi, ini untuk jangka panjang juga tidak akan baik buat kita. Nah, hal-hal seperti itu dan contoh-contoh seperti itu yang diharapkan di dunia usaha, Mercy. Bagaimana pemerintah itu bisa mendorong regulasinya dengan tepat sasaran di sektor-sektor yang memang membutuhkan. Demikian, Mercy. Baik, Pak. Terkait juga dengan tadi kebijakan moneter yang tadi Bapak katakan, berarti ini kita tidak bisa serta-merta mengikuti yang ada di global begitu ya, Pak? Kalau trennya di luar global, sekarang ini bagaimana? Begini, Mercy. Pemerintah mempunyai pertimbangan sangat kompleks berbicara masalah akan menaikkan atau tidak. Apalagi The Fed sangat-sangat agresif menaikkan suku bunga acuan juga. Yang dikhawatirkan oleh Bank Indonesia ini kan terjadi capital outflow karena bunga The Fed naik tinggi. Tapi sebenarnya, Mercy, Indonesia mempunyai banyak source. Jangan bersaing antara BI dengan The Fed, ya kita pasti akan selalu kalah karena berbicara capital kita masih sangat lemah ketika dibandingkan dengan Amerika misalnya. Tapi kemudian pemerintah bisa mendesain contoh, Mercy. Pemerintah menaikkan suku bunga acuan. Saya akan berbicara satu contoh aja untuk kemudian ini bisa dielaborasi lagi. Tapi kemudian selanjutnya, Mercy, pemerintah itu mempunyai 4 bank himbara. Nanti tolong luruskan kalau salah. Mereka punya BRI, mereka punya BNI, mereka punya Bank Mandiri, juga mereka punya BTPN ya. Artinya ada 4 bank besar itu yang punya pemerintah, BTN. Nah, seharusnya pemerintah bisa ngelit, jangan sampai bunganya terlalu tinggi. Mercy tahu, kalau kita pinjam bunga kredit itu 10-15% loh bunga kredit komersil kita. Seharusnya pemerintah bisa mengintervensi, betul suku bunga acuannya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, tapi pemerintah sebagai pemegang saham atas bank-bank himbaranya ini, ya udah misalnya kalau suku bunga acuannya misalnya jadi 4,25%, gimana suku bunga kredit maksimal 2 kali lipat misalnya, cukup 8,5%. Hal ini akan sangat membantu, Mercy, membantu penetrasi pasar yang lebih baik, kemudian marketnya akan makin terbuka, dan ketika cost of fund-nya rendah, Mercy, maka daya beli masyarakat akan naik. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terkait dengan daya beli masyarakat, tadi kan Bapak katakan ada kebijakan fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Harapannya bansos ini tetap dilanjutkan, Pak, tahun 2023? Begini, Mercy, kalau kita lihat struktur belanja tahun depan, itu bagaimana lebih dari 3.000 triliun, Mercy, itu belanja pemerintah. Problemnya satu, pemerintah tahun 2023 itu hanya kembali maksimal boleh hutang 3% dari PDB. Tidak boleh seperti hanya tahun 2020, 21 dan 22. Artinya apa? Nanti kita akan lihat perkembangan bulan demi bulan di tahun 2023 tersebut. Kalau memang pencapaian pajaknya tidak bisa seagresif target-target awal, maka pilihannya cuma 2. Pilihannya adalah nambah utang atau mengurangi belanja. Problemnya adalah itu, Mercy. Sehingga itu yang kemudian kita sebut, pemerintah hanya punya ruang fiskal yang relatif terbatas untuk mengagregasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga yang diharapkan adalah bagaimana kebijakan fiskal itu memberikan daya ungkit yang maksimal. Karena kalau daya ungkitnya nggak maksimal, sayang betul. Karena tahun 2023 pemerintah sangat-sangat terbatas untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskalnya. Begitu, Mercy. Baik, Pak, tahun 2023 kan pasti suasana akan menghangat menjelang pemilihan presiden tahun 2024 dan juga ada legislatif, Pak, di tahun 2024. Apakah menurut Bapak ini menjadi peluang atau tantangan, Pak? 2 sudut pandang yang perlu kita lihat di sini, Mercy. Kalau berbicara tantangannya adalah bisa atau tidak pemerintah mendesain proses kontestasi yang sudah mulai berjalan ini dalam konteks yang positif. Karena problem utama di bisnis adalah ketidakpastian sosial dan politik. Ketika kemudian pemerintah bisa menjamin dan mendesain bagaimana kontestasi pileg yang juga sudah mulai jalan dan bahkan bulan September pilpres juga sudah mulai jalan misalnya, itu berjalan dengan bagus, maka hal yang kita lihat adalah sisi positifnya, Mercy. Karena tentunya ketika berbicara masalah kontestasi pileg yang sudah mulai berjalan, maka akan mendorong sektor belanja luar biasa. UKM pasti akan bertumbuh dan UKM inilah pasti akan menopang PDB kita lebih dari 60,8% ditopang oleh UKM itu sendiri, Mercy. Jadi kita justru melihat di sisi optimismenya. Selain kita berbicara masalah narasi resesi yang ada dan tantangan yang ada, kita akan fokus dengan bagaimana berbicara optimisme ekonomi. 2023 akan banyak sekali peluang-peluang yang ada, termasuk dalam konteks kontestasi pilihan yang sudah mulai berjalan. Justru di sini akan terjadi spending, di sini akan terjadi belanja. Dan menariknya adalah belanja
belanja yang akan berputar di sistem ekonomi Indonesia itu pasti akan lebih banyak melibatkan UKM. Wah, demikian luar Mercy. biasa. Pak, di triwulan 3 tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Ya. 5,73% Pak, dan tahun depan prediksinya bisa tumbuh sekitar 4,5 sampai 5,3%. Optimis Pak dengan pertumbuhan tersebut di tahun depan? Oke, kalau kita lihat data historicalnya bahwa secara pro rate kita sudah mencapai 5,4% secara pro rate ya. Oke. Di Q3 kita 5,72%, tapi pro rate-nya 5,4%. Artinya Mercy, di kuartal keempat nanti misalkan pertumbuhan ekonominya ya 5,2% pun, maka pencapaian secara agregat di tahun 2022 ini sudah melebihi dari asumsi makro di awal, di mana asumsi makro hanya 5,2%. Ya. Artinya Mercy, target pencapaian pertumbuhan ekonomi relatif achievable untuk tahun 2022. Pertanyaannya adalah bagaimana 2023? Dunia usaha juga melihat secara realistis, Mercy, bahwa 2023 akan cenderung melandai. Pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan seagresif tahun 2022. Sekarang kalau pertanyaannya adalah seberapa besar gapnya antara katakan sekarang bisa 5,3% misalnya. Baik. Nanti itu pasti kita akan melihat bagaimana per triwulannya, Mercy. Ketika manajemen politik, manajemen sosial, dan kemudian kebijakan-kebijakan dalam konteks fiskal, moneter maupun kepastian hukum bisa dideliver dengan baik oleh pemerintah, maka saya yakin gapnya juga tidak akan terlalu banyak. Target yang dibuat oleh pemerintah sebagai asumsi makro di awal itu relatif juga bisa tercapai, Mercy. Oke Pak, kalau tadi kita udah ngomongin juga tantangan-tantangan dan apa yang bisa pemerintah lakukan untuk mensimulasi kegiatan bisnis Pak. Nah, bagaimana dari pelaku usaha sendiri? Ini tips dan trik Pak untuk bisa beradaptasi di tengah ketidakpastian politik, ekonomi. Ini gimana? Begini Mercy, kalau ditanya buat pengusaha, apa yang selalu disiapkan? Pengusaha itu harus selalu siap. Karena hal mendasar dan hal pertama yang disyaratkan untuk menjadi pengusaha adalah survival mode-nya. Kita harus punya survival yang bagus. Mau suku bunga naik lebih dari 4%, mau dolar sekarang juga sangat fluktuatif, 15.700, 5.600, bahkan ada yang memprediksi sampai dengan 16.000. Pertanyaan bukan siap atau tidak siap, kita harus siap. Tinggal bagaimana kemudian kita membuat adjustment, membuat penyesuaian-penyesuaian. Bagaimana kita membaca market, gimana kita mendesain financial engineering yang lebih baik. Dan saya pikir masing-masing sektor akan mendesain adjustment-adjustmentnya atau penyesuaian-penyesuaiannya itu secara spesifik masing-masing sesuai dengan tantangannya. Karena antara sektor properti misalnya dengan sektor pangan, dengan sektor ekspor impor misalnya, itu tentunya akan masing-masing punya desain yang berbeda dalam membuat penyesuaian-penyesuaian. Begitu, Mercy. Pak Ajib, ini terakhir Pak, kalau kita lihat di tahun 2022 ini banyak diwarnai oleh PHK, dan kita juga dengar berita PHK di banyak tempat Pak. Nah, ini bagaimana dengan tahun 2023? Apakah menurut Bapak sudah stop nih 2022 atau mungkin bisa berlanjut? Sebenarnya begini, Mercy, dalam konteks PHK itu adalah sebuah langkah rasional yang dilakukan oleh pengusaha untuk bagaimana mereka juga bisa bertahan. Karena ketika kemudian fixed cost dalam bentuk karyawan mereka paksakan, bahkan kemudian ketika terjadi UMP yang naiknya juga, ini juga masih dispute antara Permenaker dengan antara Menaker dengan pelaku usaha misalnya, ini akan menimbulkan potensi yang lebih rumit ketika pengusaha tidak melakukan langkah-langkah layoff itu. Misalnya karena dia maksain fixed cost-nya tinggi, rugi malah tutup jadinya. Jadi poinnya, Mercy, adalah pelaku usaha akan selalu membuat langkah-langkah rasional. Ketika dunia usahanya membaik, ketika marketnya terus tumbuh, ketika purchase managers index-nya terus mengalami perbaikan-perbaikan misalnya, ekspansif misalnya. Karena saya lihat ini minggu ini agak-agak turun, walaupun kita masih ekspansif di atas 50 misalnya. Nah, sekali lagi langkah rasional yang dilakukan oleh pengusaha, apakah mereka kemudian akan menambah karyawan atau tidak misalnya, apakah mereka akan kembali melakukan layoff atau tidak, saya pikir itu sangat-sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kepastian hukum yang terbaik buat masyarakat luas maupun buat pengusaha itu sendiri, Mercy. Baik, terima kasih Pak Ajib untuk waktu dan kesempatannya kita wawancara hari ini. Sukses, sehat selalu. Sahabat kembali bertugas ya.